PHK gimana? Nah, itu namanya Nyata-nyatanya kamu cuma ngais rongsok. Pret kamu. Gajinya seberapa? Malunya ini loh. Memang keluarga saya ini biasa aja, tapi kalau jadi ngerongsok kayak gini, Ya malu, Pak. bikin harga diri saya jatuh. Put, pokoknya detak ini kamu minta pisah sama dia. Allah, udah dari kerjaan di PHK, kena fitnah segala macam lagi. Susah gini, apa lagi harus kena PHK? Kurang ajar sama orang-orang kantor ini. Pusingnya nanti gimana ngomong sama istriku ya. Udah waktunya gajian, duit dapat masih kena potongan lagi. Cukup enggak ini Allah. Terus gimana ngomong sama istriku ini? Allah Akbar. Nanti ngomong apa ya? Positif pulang dia pasti minta duit. Hari ini Mas Rizky gajian, kebetulan banget make up semua habis, baju juga udah pada lusuh semua. Nanti minta duit mau beli-beli, mau belanja gitu. Mana ini kok anaknya belum pulang? Sepi amat, mana istri ini? Assalamualaikum. Nah, akhirnya pulang yang ditunggu-tunggu. Nungguin toh. Mana tasnya capek ya? Hari ini gajian toh bukannya? Iya sih gajian, cuman ya tuh gajiannya Kenapa? seadanya. Kok bisa seadanya? Bukannya per bulan udah jelas 3 juta. Aduh gimana ya ngomongnya. Mas nih habis kena potongan. Potongan apa? Kamu ngelakuin kesalahan apa emang kok bisa gajinya dipotong? Ya dari kantor ini pemasukan kurang karena kemarin ada masalah sama klien. Dapatnya cuma segini doang. Berapa? Ya cuma segitulah. Kok cuma 1.500.000 nih apa mas? Skincare aku aja nggak cukup 500.000 udah pada habis semua. Belum yang lain. Aku pengen beli baju baru, lihat nih baju aku kayak gini. Kamu Ya. tuh kerja nggak sih mas? Niat? Ya nih, cuma kan ya dapatnya segini gimana? Aku juga udah ngomong sama atasan, kok dapatnya segini? Ya semua hampir serata segini sih. Ya ampun itu mah nggak cukup buat kebutuhan kita sehari-hari aja ya Allah. Makanya kerja yang bener deh, kerja kantoran tapi gajinya cuma segitu. Ya gimana? Ya di kantor habis dapat masalah sama klien. Pokoknya gimana caranya kamu harus cari duit tambahan lagi. Itu aja buat skincare nggak cukup. Oh lo mas nih baru pulang kerja lo capek, mbok diambilin minum apa-apa kayak. Ambil aja sendiri, males. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Sini duitnya. Mau dibawa pergi. Masih aja gitu ya masih diambil kamu. Ya kurang. Ah, ini rumah saya Mas Boris. Oh, jadi ini Pak Nova. Ya, saya tinggal ya sama anak dan menantu saya. Oh, udah punya Sudah, Pak. suami tuh. Yaudah, silakan masuk yuk. Oh lah bapak, tak kirain siapa. Loh, kamu toh, Put? Iya. Buat tamu pak siapa ini? Ini Pak. Iya. Oh iya, ini anak saya. Boris. Oh iya mas. Kenapa? Aduh, ini loh. Jadi Mas Boris ini rekan bisnis Bapak. Iya. Jadi dia itu usahanya itu jual beli tanah maklar. Maklar. Makanya duitnya itu banyak, Put. Apalagi Bapak diajakin bisnis sama dia. Sama dia diajakin bisnis, kok mau? Iya. Ya mau lah. Ini Namanya sama. tak buatin kopi dulu kayak gitu, kasihan masnya ini. Oh iya. Mau ngopi apa enggak? Kopi atau teh? Air putih aja. Air putih aja. Saya lagi mulai kadar gula saya sekarang. Oh, Ya udah. namanya Masih orang muda, kaya, Pak. Put. Tak ambilin dulu mas. Iya, Mbak. Cantik kan anak saya. Gila, Pak. Mas jangan lihat. Oh iya. Mas, Ya gimana Pak? Iya, masalah bisnis Luar biasa, Pak. apanya? Oh, anak Bapak. Oh, anak
saya itu luar biasa. Andai kalau belum punya suami Pak, wah saya juga mau kalau kayak gitu mah Pak. Makanya Tapi suaminya itu jadi itu kerjanya kantoran. Kantoran? Tapi Oh. golongan paling rendah sih. Lah emang per bulannya berapa sih Pak gajinya? Per Kantoran bulannya kayak itu gitu 3 juta. 3 juta? 3 juta mas saya sehari juga bisa dapat Pak. Kalau itu Mas Boris sehari Kalau- aja bisa 20 juta. Nah kalau saya masih seminggu ya minimal 100 juta Pak, harusnya target itu. Luar Cuman ya itu Pak, nama juga belum punya istri, masih muda kayak gini masih lajang, nggak tahu uang segitu hilangnya kemana masalahnya. Saya juga aneh. Oh jadi menantu bapak ini anu ya Pak ya, orang kantoran ya? Katanya sih orang kantoran. Kalau Pak maksud saya gini Pak, dengar-dengar berita kan teman saya bukan 1 2 loh Pak orang-orang kayak gitu Pak. Maksudnya orang-orang kantoran, pebisnis kayak gitu kan. Sekarang banyak pengurangan karyawan, maksudnya PHK kayak gitu loh Pak. Ya nggak tahu lagi, saya kan cuma yang ngasih info ke bapak. Sekarang kan banyak tuh teman saya si Gondes itu juga bilang kayak gitu Pak. apa dia? Iya kan dia juga di perusahaan dia, maksudnya udah jabatannya udah tinggi loh Pak. Luar biasa. Ya, Mas Boris sih pebisnis ya. ya Akademisnya alhamdulillah. hebat, Alhamdulillah kayak intelektual. gitu. Udah nggak usah Coba dipuji kalau nanti saya misalkan sombong soalnya Pak. Ketemunya masih gadis sih anak saya ya, si Ya. Putri ya. Ya mungkin belum rezeki tapi ya nggak apa-apa sih Pak kalau misalkan nggak usah kita bahas bisnis aja bisnis ini. Jadi kita karena apa saya sampai nggak fokus Pak mau ngomong ini kan. Bapak, kapan sampai rumah Pak? Barusan. Ya ini Ini menantu saya ya. Siapa? Ini teman bisnis Boris. Bapak. Oh, Orang kaya. alhamdulillah. Oh, yang Bapak bilangin pas itu toh. Ya, Oh iya ya. Udah kalau gitu saya mau berangkat dulu Pak. berangkat. Misi Mas. Itu menantu Bapak. Iya. Muka-mukanya kok kayak muka-muka suram kayak gitu Pak ya? Maksud saya suram itu kayak gini loh Pak. Ke kantor kok bawa tas backpack kayak gitu sih Pak? Itu loh tas buat sekolah Pak. Tahu kan ke kantor pakai tas yang kayak laptop itu. Harusnya bawa kayak gitu Pak. Oh, kalau ke kantor emang bawa kayak gitu. Ya iyalah Tapi Pak. dia tuh kalau ke kantor tuh bawa tas ransel gede terus kayak mau pindahin gitu. Lucu juga Pak ya, kantor mana emang ngomong-ngomong itu? Nggak tahu juga ya, tahunya namanya malah ya saya udah. orang kampung. Udahlah, biarin lah. Nggak tahu tuh mau apa kayak apa menantu Bapak. Yang penting kita bisnis kita lancar. Jadi ya kayak gitulah Pak kira-kiranya lah. Oh ya kalau kayak gitu Pak, saya ini tak terus aja soalnya di sana juga apa namanya ada orang yang mau beli tanah juga, makanya. Nggak minum-minum dulu. Gimana sih nih? Put. Aduh, ya nggak apa-apa Pak, nggak usah. Ya Allah, Terus? iya, Pak, itu airnya kebetulan habis. Jadinya Wah. saya rebus dulu. Oh ya udah nggak apa-apa daripada saya Habis, Mas ngerepotin Boris. juga Jadi loh nggak Pak. enak saya. Sudah Tapi mau bis- pulang ini toh. Ya udah mau Oh. pulang soalnya masih ditunggu ya biasalah orang sibuk. Masalahnya Mas Boris ini orang sibuk loh. Ya, ya udah kalau gitu saya tak terus Pak ya. Oh, mau terus? Ya soalnya apa namanya tadi ada orang mau beli tanah itu. Oh iya Mas Boris. Oh ya Maaf ya, ini ngomong. belum dikasih. Ya nggak apa-apa ini buat Bapak beli rokok. Nggak usah repot-repot. Iya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oh iya, Jangan. iya bener saya ini saya. Bapak dikasih segitu aja udah ketawa. Ya udah. Oh ya gini, ini buat Dek Putri ini kartu nama saya. Kalau ada apa-apa semisal di jalan, telepon aja ke nomor saya ini yang ini. Saya 24 jam selalu aktif kok. Nggak pernah tidur saya. Emang Hati-hati. juga pebisnis kalau kayak gitu. Ya udah saya pamit pulang dulu ya Dek Putri ya. Hati-hati di Ya, jalan. hati-hati. Ya udah, makasih loh. Iya, Mas Boris ya. sama-sama ya. Ya udah kalau gitu assalamualaikum. Salam. Coba. Baik toh. Ada kartu nama Pak. Jarang loh orang sekarang ada kartu nama. 100.000 Alhamdulillah. baru. Aku dapat dan Nanti kamu 100.000 aja. Alhamdulillah yang tadi habis jual botol dapat berapa? Cuman cepet 12.000. Wah, dari botol mana lagi ini? Pasti istri kurang ini segini mah. Wah, apa harus kena PHK sekarang? Astagfirullah. Kayak gini nih, gimana kalau nanti misalkan aku ketahuan ya? Terus ngomong apa aku sama Bapak Nova? Si Boris itu memang kayaknya dia itu bakalan handal. Dia itu nawarin saya suruh modal gadein sertifikat rumah, tapi
keuntungannya 3 kali lipat. Cocok itu saya jual rumah ini ya, kalau digadein sekitar 150 juta ya laku. Wah, memang luar biasa sih Boris ini. Bapak, aku tak izin bentar ya keluar tempat temen itu, ada janji bentar. Oh, Boleh. oh iya, enggak. Bapak mau ngomong sama kamu. Oh iya. Mau ngomong apa? Bud, Dalam. kamu punya suami Iya Pak itu. kerja di kantoran kan? Si Rizky kan? Iya. Enggak. Udah sering Bapak lihat berminggu-minggu berangkat kok pakai tas ransel kayak gitu sih. Gak tahu sih Pak kalau itu. Tapi itu dari kemarin itu kan harusnya dia gajian tuh Pak ya. Masa jatah yang dikasih ke aku harusnya full 3 juta? Aku cuma dikasih setengahnya aja, 1.500.000. Aku nggak cukup dong Nah, Pak. tuh. Oh bisa-bisanya coba. Makanya itu kok apa yang diomongin Boris, masa kerja kantoran pakai ransel kayak mau orang pindahan kayak gitu. Iya Pak, kok aku nggak sadar ya? Terus Biasanya kan dia bawa tas yang kecil laptop itu. Kok kemarin tuh emang beberapa hari ini dia pakainya tas besar itu. terus Bapak lihat kamu itu sering berantem. Itu pasti karena duit kan? Iya. Kenapa Coba. lagi? Bapak dulu kan udah ngomong kalau cari suami itu yang jelas. Namanya dulu kemakan cinta Pak. Ternyata kalau udah nikah, beliin Dia apa-apa aja nggak kan mampu. Tahu orang tuanya udah nggak ada semua dulu. Dia ikut saudaranya. Itu buat saudara jauh. Memang Iya. sih kerja dia. Tapi kan apa kenyataannya coba sekarang? Malah kayak gitu nggak jelas. Nanti jangan-jangan cuman bohongin kamu doang lagi. Kalau kayak gitu kan saya jodohin sama Boris tau kalau gitu kamu, ya kan? Duitnya banyak malah. Ketemunya telat Pak. Gimana? Jadi laki juga nggak berguna. Itu tadi harusnya suami kamu itu mikir, dibilangin lah apa gimana gitu loh. Biar sukses, masih numpang aja di rumah bapak. Apa nggak malu coba? Ya, nanti biar aku marahin dia. Ya udah. Ya aku tak pergi dulu, temanku udah nungguin. Mm-mm. Mau dibawain apa pulangnya? Dibawain buah mangga aja. Ya udah ya. Susahnya ini kalau semua nggak punya motor kayak gini kan. Nanti kalau semuanya pulang, mintalah aku motor sama Mas Rizky. Malu aku sama teman-teman nih kalau semuanya kumpul. Dihina terus kalau keluar jalan kaki. Loh, beneran, Dek Putri. Mas Boris, Kamu mau kemana kamu? ini mau pulang habis main ke belakang. Buset, tambah cantik aja ya emang istri orang ini. Bisa aja Mas. Kok jalan Mas. kaki kamu? Iyalah, orang namanya nggak ada motor. Oh, ya udah aku anterin yuk pulang. Kamu sekarangnya ke sana. Aku mau ke sana, Mas Ya, pulang. tenang, kalau aku makan pakai motor enak, mau nganterin kamu dulu terus pulang ya. Deket lah, kerasa deket kalau pakai motor mah. Ya udah deh, nggak apa-apa. Aku juga capek ini jalan kaki. Oh. Makasih ya Mas ya. Iya, Ya. udah, naik aja kamu. Nggak ngerepotin deh ini. Enggak, aman. Kenapa berhenti Mas? Kamu udahlah, turun dulu, turun. Sini loh, Kenapa? sini. Sini kamu duduk. Aku tuh ya, aslinya masih pengen ngobrol sama kamu, pengen berduaan. Ya kok Cuman di kan sini? tadi kalau aku langsung nganterin kamu pulang, nanti gak enak lah sama bapak kamu itu. Aku pengen yang ngobrol sama kamu, nanti malah jadinya ngobrol sama bapak kamu itulah. Tapi kan di rumah Mas bisa ngobrol sama Pak tentang kerjaan juga gitu. Udahlah, kerjaan itu gak usah dipikirin, tenang aja. Bisnis kayak gitu mah, pokoknya intinya aku kan pengen berduaan lah sama kamu, makanya aku ngajak mampir dulu sih. Tapi kok ya milihnya tempat kayak gini Thomas, kalau mau ngobrol ke warung depan itu atau ke kafe sambil minum-minum gitu. Ya namanya juga kan apa sih namanya, masa arah pulang ya, nemunya pos ronda kayak gini ya gak apa-apa lah, manfaatin. Aku kayak gini juga ya Dek ya, gak apa-apa kan manggil Dek. Gak apa-apa Mas. Nah kayak gini juga kan ya, jagain kamu loh. Takutnya orang-orang lihat gitu kayak gitu kan ya nggak enak kalau bawa jauh-jauh. Kalau kayak gini kan kiranya orang ngira itu kita lagi ngobrolin bisnis, soalnya kan bapak kamu sama aku kan punya bisnis. Nah makanya itu. Iya juga ya. Nah iya, kalau aku bawa jauh-jauh coba kalau pakai helm,
Apa orang nggak curiga coba? Iya. Ya lah emang kan jadi pikir dulu kalau mau bertindak. Oh ya udah, kamu aus kan? Iya Ngomong-ngomong. mas, lumayan. Ya udah aku tunggu di sini dulu ya. Aku mau apa namanya cari minum dulu. Oh iya, Dah jangan kemana-mana kamu. iya mas. Tunggulah ya. Ya. Gak ada lagi sih, mana ya? Allah. Aduh. Ini dari pagi sampai sekarang kok tumbenan kosong banget botol-botol gelas. Aduh, ini mau ke kampung sebelah. Yang ada hajatan di sana nanti takutnya ada yang kenal aku. Di sini dari tadi pagi nyariin kok nggak temu-temu ini botol sama gelas-gelas plastik ini. Mana belum ada pemasukan, ini belum kejual, cuma segini kejual dapat berapa? Aduh, mana lagi ini nyari? Lulu. Kok kayak kenal sih? Lulu. Waduh ini harus aku samperin ini biar pasti nih, biar gak salah paham ini. Ini nggak ada nih untungnya. Loh. Waduh, Hop. Jadi selama ini dugaanku bener toh. Halah. Mas dari mana kok sampai sini? Mati kamu sekarang ya. Apa yang aku omongin ternyata benar sekarang ya. Dari rumah sok-sokan kamu ya. Pakai pakaian rapi, bawa ransel. Di jalan malah salin jadi. Coba lihat apa kamu? Cari apa? Jangan mas. Nyari rongso kamu. Pemulung kamu. Mas, tolonglah jangan Gak ngomong, bisa Mas. dibiarin ini, Mak. Mas, Berita baik tolonglah, buat Mas, aku jangan, ini. Jangan bilangin Awas kamu. Pak Nopo, Mas. Gak mau saya Tolong, laporin Mas. kan? Tolong, Jangan tahan saya. Mas. Jangan lo, Mas. Jangan tahan saya. Udah saya bilangin. Mas. Kamu sekarang ikut aku. Mana minumannya? Udahlah. Loh, ini ya. Segernya nggak ngalah-ngalahin minuman yang mau aku beli. Mending kamu sekarang ikut aku. Ayo, cepet. Mana? Udahlah, kamu ikut aja. Ayo, cepet. Buru hilang dia. Ayo. Datang lagi. Ini yang aku maksud segernya ini. Loh, Mas Rizky, Minuman dingin. kamu ngapain kayak gini? Kamu ngapain bawain karung kayak gini, Mas? Astaga, ini rongsokan. Kamu tuh rongsokan, Mas. Ih, Kamu kok pagi keluar pakai baju bagus, pakai baju kantor. Kenapa jadi Kamu kebongkar semua. buat aku malu kayak gini? Eh. Jawab, kamu ngapain pakai baju kayak gini? Ini- Ambil sampah kayak gini. ini kamu juga ngapa berdua sama Mas ini? Gak usah ngalihin pembicaraan, jawab dulu. Kamu ngapain bawa karung kayak gini di sini? Kamu. Udah dia ini nyari rongsok, udah jelas-jelas aku tadi lihat sendiri kok. Kamu nggak kerja? Buktinya aja sini kamu. Tuh, lihat dia. Nah, lihat apa tuh yang di bawah? Rongsok kayak gini. Ayo kamu sekarang jujur. Kamu tanyain. Jawab, Mas. Kamu diam aja. Sebenarnya ini loh, Mas tuh kena PHK. PHK? Jelas. Yang ada di pikiranku kayak gitu. Ya, makanya selama ini Mas duitnya kurang terus ya. Terus kamu profesi jadi pemulung sampah kayak gini? Iya, nyari kerjaan susah, mau nyari kerjaan di mana lagi, Dek? Aku nggak mau tahu, kita selesaiin masa ini di rumah. Mas pulang sekarang juga. Aku malu lihat Mas di sini sekarang. Yaudah, ayo. Nggak mau, aku mau pulang sama Mas aja. Mas tolong anterin aku, Mas. Mampus kamu. Aku capek jalan kaki, malu juga kalau jalan sama Mas yang berpenampilan kayak gitu. Ayo kita lihat sini aja. Buruan. Mati aku. Kurmanya tutupan gini ya, kamu turun. Kamu nempelan di motor. Ayo. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Bapak. Pak. Waalaikumsalam. Bapak. Kenapa? Ternyata aku selama ini dibohongin, Pak. Duduk dulu. Loh kok sama kamu, Bor? Ya, tanya aja sama Putri sendiri, Pak. Enggak. Oh,
Kamu dibohongin kenapa? Maksudnya gimana? Aku dibohongin sama Mas Rizky. Ternyata dia selama ini udah di PHK dari kerjaannya. Terus sekarang dia, tadi kita nemuin dia mulung di jalan, Pak. Aku malu. Apa? Di PHK terus ngerongsok? Iya, Pak. Ini loh Pak, maksudnya Pak. Ajar. Pak, yang tadi tahu duluan bahwa menantu Bapak ngerongsok itu saya Pak. Hah? Waktu mau nganterin Putri ini, jadi saya mau beli minum dulu Pak. Nah, di jalan ketemu sama menantu Bapak itu lagi mulung aqua. Ya udah saya ajak sekalian ke rumah ke sini. Rongsok? Iya Bener? Pak, coba tanya aja sama anak Berarti, Bapak inilah. ya Allah, kamu selama ini dibohongin. Iya, Put. Pak. Anak bapak kayak gini dibohongin. Astagfirullahaladzim. Pak, apa yang saya omongin dulu kan? Bener kan apa aku? Mama kurang Kejadian ajar itu malah. si Rizky itu. Berarti bener apa yang kamu omongin, Pur. Ya iyalah Pak. Kerja kantoran berarti bohongin saya. Malah ngerongsok. Coba taruh di mana muka saya coba kalau kayak gini. Ya udah. Aku juga Hah? malu. Tadi itu anaknya sama Putri itu habis cekcok gitu Pak disuruh pulang. Nggak tahu ini anaknya mau pulang apa enggak masalahnya. Malu, bapak ini Put. Coba. Aku juga malu, Pak. Nggak cuma Bapak aja yang malu punya suami kayak gitu. Kenapa juga harus bohong? Coba dulu kamu nurut sama bapak. Gak usah nikahin si Rizky. Udah nggak punya orang tua. Ngerongsok lagi ngomong orang kantoran kayak gini. Pokoknya kalau dia kesini, bapak suruh kamu minta pisah. Ya Pak. Bapak nggak terima kalau kayak gini. Ya baiknya Ya. mending gitu Pak. Bener nggak Bor kayak Ya, gitu? iyalah. Bikin malu saya. Ya udah kalau kayak gitu pokok saya ngomong bisnis kita besok goal Pak ya. Iya Pak. Goal. Ya udah kalau gitu saya ini cuma nganterin doang loh Pak. Ya Kalau sabar. masalah keluarga kan saya nggak ikut-ikut Pak. Iya, memang benar. Tapi saya itu jengkel Bor. Coba mau ditaruh di mana muka saya Put? Masukin lemari Orang aja tua Pak. kamu. Muka kayak gitu masukin lemari aja. Udah datang lagi orang dari sini. Aduh, kayak mana ini aku ngomongnya? Itu saya Udah, yang pulang sabar. duluan Pak ya. Oh iya, Ya, Pak, mari Pak. ya Bor. Pokoknya bisnisnya besok ya. Udah Pak. Wah, kurang ajar ini. Loh, Hah? lah ini Pak. Masuk sini kamu. Masuk sini kamu. Ya, Jangan. Oh ya udah terserah Bapak. Kurang ajar kamu ya. Memang kamu berani bohongin anak saya, bohongin saya kamu. Iya Pak, Hah? maaf Pak. Ini Putri, anak tunggal saya. Saya sudah serahin semuanya sama kamu. Kamu nikahin anak saya terima. Kamu orang nggak punya orang tua. Ngomong sama saya kamu apa coba? Bertanggung jawab, kerja di kantoran, bisa bagian si Putri. Apa Pak? Tapi apa coba? Mau tukang rongsok kayak gini kamu ini. Bikin malu orang tua kamu itu ya. Maaf Pak. Otak kamu gimana? Coba anak saya nih coba. Secantik ini bisa-bisanya kamu jadi tuang rongsok kayak gitu, ha? Iya Pak, maaf Pak. Tahu gak saya ini ya? Gini aja maaf. Saya ini malu dilihatin orang-orang itu coba. Kamu orang kantor nggak tahu yang rongsok. Untung ada si Boris ini Ya coba. iyalah Pak. Yang Jelas. tahu. Kalau enggak selamanya si Putri sama saya dikibulin sama kamu. Modus kamu ini. Saya nggak modus Pak. Saya beneran kerja di kantor, cuma saya kena PHK Pak. Kena PHK gimana? Nah itu namanya Nyata-nyatanya kamu cuma ngais rongsok. pret kamu. Gajinya seberapa? Malunya ini loh. Memang keluarga saya ini biasa aja. Tapi kalau jadi ngerongsok kayak gini, Ya malu Pak. bikin harga diri saya jatuh. Put, pokoknya detak ini kamu minta pisah sama dia. Pak, Ya, jangan Pak. kamu nggak usah berhubungan lagi sama dia. Pak, Kalau kayak gini, tolonglah Pak, jangan Pak. bapak kecewa. Aja Pak, cerai terus. Ya. Terus. Bener nggak Bor? Ya iyalah Pak. Bikin malu saya kan? Pak, janganlah Pak. Saya usahain lagi Pak. Ya Allah, Intinya, Pak. detik ini si Putri minta pisah. Kalau memang ini nanti saya yang ngurus surat cerainya. Pak, janganlah Pak. Kamu sudah bikin malu. Pergi kamu. Usir aja Pak, usir. Udah, Nggak mau. Udah, kamu tuh udah diusir. pergi dari sini. Awas kamu. Oh, kenapa kok jadi kayak gini ya Allah? Cuma karena pekerjaan, aku diusir. Aku harus kemana lagi ya Allah? Aku harus apa? Astagfirullahaladzim. Aduh, kenapa Pak? Kalau kayak gini bikin malu saya. Ya. Pokoknya gini Bor, nanti saya urus surat cerai itu. Hmm? Bikin malu saya coba. Jadi rongsok.
Selama ini berarti saya dibohongi. Ya kalau bukan karena saya yang nemuin, mungkin apa jangka dia ngebohongin sampai setahun 2 tahun lagi, Pak. Untung ada saya loh, Pak, yang tahu. Untung kamu, Bor. Masih muda, kaya, bisa nolongin si Putri coba. Ya iyalah, Pak. Pokoknya nanti saya urus surat cerai. Nanti biar kamu kira-kira mau nggak nikah dengan Putri? Walaupun janda. Tapi masih kinis-kinis, Bor. Kok kamu seperti itu, Ya Bor? jadi gini, Pak. Apa yang Bapak tawarin itu saya siap, Pak. Siap saya. Bener? Ya iya, dari sejak pertama waktu ketemu sama anak Bapak itu, Pak. Pandangan pertama ya namanya. Saya udah suka, Pak. Cuma kan dulu ya namanya juga udah punya suami loh, Pak. Saya juga bilang gitu loh. Jadi kalau Bapak siap ngurusin surat cerainya, jadi saya juga siap ngurusin berkasnya buat nikah. Oke, terima kasih, Bor. Bot! Bot, sini. Nah, Kamu kesempatan nggak kan? usah mikirin si Rizky lagi. Dia sudah bikin malu kamu, bikin malu Bapak. Pokoknya setelah surat cerai, nanti Bapak sama Mas Boris ini yang ngurus surat cerai. Kamu Ya Put, udah tenang mau aja. dilamar sama Boris. Nah, itu pasti sudah. Ya, pasti kamu minta apa diturutin. Ya tenang kalau masalah itu mah, Pak. Put, tenang aja. Kalau masalah minta diturutin, ya semuanya udah saya turutin loh, Pak. Ya, tuh, dengar. Ya udah, yang penting nanti kamu nikah dengan Boris ya. Ya secepatnya kalau bisa. Pokoknya bisnis kita terusin. Iya tenang kalau bisnis mah, Pak. Ya udah. Ya udah ya kalau kayak gitu saya juga ya lah mau pulang, Pak. Capek juga saya habis kerja tadi. Ya udah, saya juga banyak pikiran ini. Udah, yang penting nanti kita ngurus surat cerai ya. Oke, Sama siap. ngurus Siap, bisnis Pak. kita. Ya, Assalamualaikum. Kucing, kucing. Aduh, kakiku. Aduh, kejepit ini. Au. Aduh, tolong. Au. Aduh ya Allah, nyari kerjaan di mana lagi ini aku ya. Desa sebelah juga kosong, nggak ada tempat buat nyari kerja. Pada penuh semua. Tukang bangunan nggak nerima. Tolong. Tolong. Ya Allah, ada orang tuh, ya Allah. Tolong. Aduh, mbak. Tolong, Mas. Ini motornya. Iya, Mbak. Aduh, Mas, kaki saya, Mas. Aduh, bisa bangun nggak, Mbak? Aduh, pelan. Kakinya, Mas. Coba berdiri dulu, Mbak. Aduh, masih sakit, Mbak. Masih, Mas. Aduh, yaudah ke puskes dulu aja, Mbak. Yuk, saya anterin dulu. Langsung bentar, rumah bentar. aja gimana, Mas? Aduh, nanti dulu, Mbak. Ke puskes aja dulu. Sini, Mbak. Pelan-pelan, Mbak. Pelan, Mbak. Aduh. Aduh, naik dulu, Mbak. Bisa enggak? Ayo, Mbak. Pelan-pelan aja, Mbak. Aduh, Mas, sakit, Mas. Aduh. Mbak, kakinya pelan-pelan. Ini bener rumahnya, Mbak? Iya, Mas. Bisa enggak? Pelan-pelan, Mbak. Pelan-pelan. Aduh, pelan-pelan aja, Mbak. Oh. Ada orangnya enggak, Mbak? Assalamualaikum, Assalamualaikum. Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Loh, kamu kenapa, Dok? Sini, masuk. Jatuh, Pak. Jatuh di mana? Sini. Duduk, Mbak. Kamu jatuh di mana, Dok? Iya, tadi kan mau ke tempat teman toh, Pak. Heeh. Terus aku tuh ngindarin kucing. Terus malah gitu. Bapak kan udah bilang Goyang-goyang, hati-hati. Tadi kan jatuh. Bapak udah bilang jangan keluar, jangan main. Tapi doanya kayak gitu. Loh, lah ini Masnya siapa ini? Ini Pak, saya tadi nemuin mbaknya di ketindihan motor, makanya saya tolong. Astagfirullah. Mas yang nolongin, Tapi Pak. kamu gak apa-apa, Dok? Ya, Kakinya yang sakit? ya diperban, Pak. Ini tadi nggak apa-apa sih Pak, udah saya bawa ke puskes. Katanya kata dokternya sih cuman butuh pengecekan aja, ngecek selama 1 minggu lagi. Iya. Anu, istirahat dulu di dalam, Dok. Yuk, istirahat Iya, dulu. Pak.
Sebentar Mas ya. Iya, iya Pak. Alhamdulillah. Mas, duduk sini aja. Iya, iya Pak. Gimana tadi udah? Udah mau tidur. Oh iya udah. Jadi gini. Oh ya benar. Mohon maaf ini. Iya Pak. Ini Masnya nama siapa? Saya Mas Rizky. Mas Rizky. Rizky. Iya. Saya Bapak Muko. Oh iya Pak. Saya orang tua, ayahnya Nduk Indah. Iya. Jadi saya berterima kasih sekali Mas ya udah nolong anak saya. Aduh, sama-sama Pak. Dan perlu Mas Rizky ketahui, itu anak saya Nduk Indah itu anak tunggal Mas. Oh anak satu-satunya. Cuman itu riwayat hidupnya itu sangat menyakitkan Mas. Kenapa Pak? Duh Pak. Kenapa ini? Kok jadi? Terus jadi nggak enak, aduh Pak. Gue tahu Mas. Saya kalau ingat masa lalu anak saya kasihan sekali. Jadi gini Mas, dia itu sebenarnya udah pernah menikah. Iya. Terus dari awal memang saya udah curiga dengan pasangan dia itu. Cuman itu karena namanya anak saya Indah Cinta. Dulu kan teman kuliah. Akhirnya ya saya menyetujui lah setelah menikah. Yang bikin nanti saya sakit ini. Astagfirullah. Kenapa Pak emangnya Pak? Jadi anak saya Nduk Indah itu dalam posisi hamil Mas. Dan waktu itu masih hamil. Ditinggal sama suaminya itu. Astagfirullahaladzim. Dia kabur dengan wanita lain. Ya Allah. Dan sampai terjadi sesuatu sehingga anaknya itu keguguran Mas. Dan dia tuh depresi. Jadi anak saya masih depresi hasilnya Nduk Indah. Makanya saya selalu gimana ya? Kalau dia keluar itu saya selalu Waspada positif. bukan waspada, saya selalu was-was saja Mas. Makanya saya tadi kaget ngeliat Bapak kok kayaknya nggak ngebolehin banget dari kata-kata Bapak tadi nanggepin anaknya Bapak yang mau keluar. Mohon maafin Mas, jadi Iya nggak apa-apa Pak. yang jelas gini sama kamu, terima kasih sekali. Iya Pak sama-sama. Kan ngomong-ngomong gini, kayak Mas Rizky ini dari mana asalnya? Kok saya belum pernah tahu, belum pernah lihat. Oh saya sebenarnya ini dari ini Pak, saya dari desa sebelah. Ya lumayan jauh sih dari sini Pak. Cuman ya itu saya lagi nyari kerjaan. Wah, Mas Rizky nyari kerja. Iya. Ya saya juga sebenarnya tuh punya kejadian buruk juga sih. Cuman ya udahlah nggak apa-apa, itu masa lalu saya juga. Yang hampir sama sih kayak cerita anak Bapak tadi. Cuman bedanya saya itu diusir. Astagfirullah. Diusir sama istri saya, sama bapaknya. Karena saya kena PHK, jadi saya nggak punya biaya untuk ngehidupin istri saya. Maka dari itu saya juga, ya gimana ya Pak, saya juga harus nyari kerjaan lain, cuman saya nggak dapat, terus saya diusir. Itu udah ujian dari Allah untuk sampean Mas. Yang pasti gini, kita harus yakin ya, di balik segala sesuatu musibah seberat apapun itu, pasti ada hikmah ataupun pasti ada kebahagiaan menanti kita di belakang. Iya. Nah, ngomong-ngomong gini, Mas Rizky mau cari kerjaan. Iya Pak, saya dari kemarin sebenarnya nyari kerjaan. Mau tanya ini, mohon maaf. Iya. Ini Mas Rizky lulusan apa? Saya lulusan, alhamdulillah saya S2 Pak. S2. Iya. Gini, kebetulan, mohon maaf ya, saya punya perusahaan. Gimana kalau Mas Rizky kerja di tempat saya? Loh, beneran ini Pak? Betul. Mau? Ya? Loh, yakin Pak, soalnya saya baru ketemu ini loh Nggak Pak. apa-apa, Saya gini. nanti takutnya kenapa-napa. Gini Mas Rizky, dari perilaku Mas Rizky, dari perbuatan Mas Rizky menolong orang yang tidak dikenal, ini anak saya kan tidak dikenal. Iya. Sampai nggak kenal dengan anak saya. Nggak Itu tahu. udah dengan ikhlas, rela menolong sampai bahkan membawa ke puskesmas. Mungkin Mas Rizky mengeluarkan dana untuk mengobatinya kan, otomatis berapapun itu jumlahnya, Iya sih Pak. dengan ikhlas Mas Rizky. Saya yakin kalau Mas Rizky orang yang baik. Iya, itu karena saya Oh, ya? tanggung jawabnya kalau misalkan sesama manusia itu ya saling membantu. Sekarang Mas Rizky mau bersedia kerja? Ya Coba kalau dapat kerjanya alhamdulillah saya mau lah Pak. Sekarang saya mau tanya, Mas Rizky sementara ini tinggal di mana? Ya kalau untuk tempat tinggal sih sementara ini saya tidur di mana aja sih Pak. Saya tidak punya rumah. Nah, kebetulan Bapak masih punya beberapa rumah yang kosong. Jadi kamu mau? Ya, jadi sekalian kerja di kantor Bapak, tempat Bapak, sekaligus malah bisa menunggu salah satu rumah Bapak yang kosong ada. Malah dekat dari perusahaan Bapak ada. Waduh, nggak enak saya Pak. Kalau nggak ada pijet,
Saya tidur di kantor aja deh Pak, daripada dikasih rumah kayak gitu. Tidur di kantor nanti dikira office boy. Aduh berlebihan loh Pak, banyak banget. Enggak apa-apa, udah enggak ikhlas. Karena saya juga tinggal cuma sama anak saya tunggal ini. Satu-satunya. Istri saya juga udah enggak ada. Udah enggak apa-apa, ya? Beneran. Oh, ya. Ya Allah, makasih loh Pak ya. Mulai Ya detik Allah. ini, Nak Rizky saya terima bekerja di kantor saya. Terima kasih Pak. Semoga bisa sukses kembali. Amin 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 ya Allah. Buktikan pada yang menghina sampean bisa bangkit lagi. Siap Pak, pasti itu Pak. Makasih loh Pak ya. Bapak, Iya, sudah mempercayakan semuanya sama Mas Boris. Sampai rumah udah dijual, kita nggak punya apa-apa. Sekarang kita gembel kayak gini, Pak. ya Put, maafin Bapak ya Put. Bapak udah salah. Udah percaya dengan Boris. Akhirnya apa coba bohongin Bapak. Dan bohongin kamu. Terus kita nggak punya apa-apa jadi gembel Put. Apa ini karma? Lah ya apa gara-gara dulu jahat sama Rizky apa ya? Allah, maafin Bapak ya Put. Sakit, Tuh, Pak. ini siapa ngalangin jalan ini? Mau ketembak awas, Pak. Siapa sih? Lewat. Coba turun Pelan-pelan. dulu. Oh, siapa sih? Mas Rizky. Pak Nova, ngapain Pak di sini Pak? Mas Rizky, nih. Kenal, Mas. Bapak ngapain? Rizky ya, Iya, saya Rizky. Kamu juga ngapain, Put? saya minta maaf ya. Loh, enggak, Bapak ini kenapa? Ini gimana ceritanya tuh, Pak? Aduh, sudah tak matiin dulu ini. Diajak ke sana dulu. Mbak, masuk dulu, Mbak. Udah ngerepotin. Ayo, Pak, Mbak masuk dulu. Mbak, ya usah, Kita di sini aja, Mbak. Mbak. Kenapa, Mbak? Nggak Pak. apa-apa. Mbak. Ayo ke sana dulu. Nggak usah, Daripada Mbak. Nggak usah Ki. Udah, ayo ke sana dulu, Pak. Enggak usah. Sini. Loh, kenapa aja emangnya kita. kenapa? Saya malu Ki sama kamu. Malu kenapa sih, Pak? Mas, ini salah, Mas. Saya sama si Putri sekarang jadi gembel. Lah bukannya Bapak hartanya masih banyak ya? Itu tadi kayak dengar suara mobil pulang, tapi kok dari tadi nggak ada yang masuk tuh. Kok kayak ada suara rame-rame itu di luar, ada apa itu? Kita kena tipu, Mas, sama Mas Boris. Iya, kita kena tipu Ki. Jadi nggak taunya Boris itu seorang penipu. Dan, Gimana bisa kena tipu? Bukannya Yes. Bapak tahu sendiri. ya selama ini berat Bapak ini sangat percaya dengan si Boris. Loh, Pak. Ini, Pak. Om, Suruh masuk loh. Ini siapa ini? Nggak usah Pak. ini mantan istri saya. Oh, ini mantan istri Mas. Ini bapaknya. Yang kamu bilang katanya mengusir kamu. Iya, Pak. Terus ini Ya saya Ini bapaknya. mertua kamu, mantan Iya, mertua. mantan mertua Berarti- saya. Seperti ini Pak. ya Dulu Pak. katanya kaya sampean. Iya Pak, saya ketipu Pak. Ketipu sama? Ketipu dengan menantu saya yang baru Pak. Nah itu Pak. Ini buah daripada keserakan Bapak. Dan cara didik Bapak untuk anak juga salah Pak. Yang dididik untuk anak Bapak selalu materi duniawi. Akhirnya salah perbuatan dia. Menurut kita ini sekarang jadi menantu saya Pak. Oh, sekarang Ya. jadi menantu Ah, Bapak dan menurut- istrinya. Iya, menurut cerita daripada menantu saya si Rizky ini diusir dari rumah dikala dia di PHK dari pekerjaannya. Seharusnya Pak, sampai sebagai orang tua ataupun apalagi mertua daripada Rizky memberi support. Syukur-syukur bisa bantu. Dan istrinya juga harusnya mensupport untuk semangat untuk mencari pekerjaan lain bisa bangkit dari keterpurukan. Bukan masalah malah diusir dan dihina itu. Ya inilah akibatnya. Karma tetap ada Pak. Iya Pak, saya juga menyadari Pak. Nah, ini jadi pelajaran buat Bapak juga. Ya Pak, saya untung bisa ketemu si Rizky. Jadi mungkin ini udah pelajaran saya dengan anak saya. Gini, suruh mas aja, suruh Nggak makan. usah Pak, Nah, ini Bapak mau kemana? saya yang penting saya minta maaf ya. Nggak sebentar, Bapak mau kemana sekarang? Saya bingung Pak. Nah sekarang Bapak udah makan belum? Belum, Ini Kebetulan Ah, tadi masuk. ada uang nggak? nggak ada Pak. Kamu nggak bawa uang? Dapat dompet lagi. Cuma ke depan doang tadi yang dapat dompet. Kebetulan saya ada rezeki dikit Pak, untuk makan dan ya Pak ya. Nggak usah Pak. Bisa. Nggak apa-apa, nggak apa-apa.
Udah Bapak terima aja. Terima aja. Udah, makasih. Ini benar nggak Mawar? Enggak usah Pak, saya terima kasih banget ya Pak. Ya. Saya tak mohon maaf ya selama ini Bapak Iya salah ya. Pak, makanya. Udah dimaafkan ya, dimaafkan. Iya, iya. Iya, iya. Bisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.